pujian ini dari awal. Kau di hatiku Tuhan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidup, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlu Engkau, ku perlu Kau Tuhan di lagi dengan segenap hatimu katakan ku perlu Kau Tuhan menjamah. Kami perlu Kau Tuhan, perlu hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan. Iya, lagi katakan ku perlu menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, pujian yang baru saja kami naikkan ini Tuhan, bahwa kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya pujian, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengetahui keberadaan kami, Engkau mengetahui kerinduan kami Bapa. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan terlebih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami percaya Tuhan, semuanya turun dari Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa keberadaan kami pada pagi hari ini. Karena kami perlu firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa Engkau, kami tidak bisa tanpa Engkau. Oleh karena itu Bapa, bentuklah kami Tuhan seturut akan kehendak-Mu. Lewat firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya mau belajar tetap cinta Tuhan, cinta jemaat, dan Kyonghi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu semua kita bersuka cita. Amin. Saya memberi judul khotbah pagi ini, orang tua dalam Tuhan. Jangan seperti burung unta. Ayo baca judulnya bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang tua dalam Tuhan, jangan seperti burung unta. Ayub 39 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membacanya demikian. Ayub 39 ayat 16. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya oleh ilham Roh Kudus, ayat ini tertulis dan kita mau belajar dari sana. Di ayat yang ke-16 dikatakan dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Saudara-saudara, lihatlah induk burung unta. Dia senang mengepak-ngepak sayapnya. Dan setiap binatang lain, saudara-saudara, kalau bisa berkata, atau orang yang melihat, saudara-saudara, bagaimana sukacitanya burung unta mengepak-ngepak sayapnya. Saudara-saudara, mereka akan kagum. Sebab tidak pernah terlihat susah burung unta. Dia senang, dia mengepak-ngepak sayapnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Tidak. Bapak Ibu Saudara,
orang tua dalam Tuhan. Mari belajar dari hal burung unta ini. Jangan kelihatannya orang tua ini manis sekali. Saudara-saudara, orang tua ini senang, bersuka cita. Sepertinya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Orang yang melihat orang tua Kristen, apalagi jemaat GPD Jajak, kelihatannya orang tua yang bagus, orang tua yang ideal, orang tua yang diharapkan oleh banyak anak-anak. Sebab nampak orang tua ini manis sekali, tetapi kenyataannya dia tidak menaruh kasih sayang. Jangan ada seorang tua pun, papa ataupun mama, yang seperti burung unta. Sehingga anak-anak dalam hati bicara, enggak seperti itu di rumah. Cuma manis di depan pendeta. Cuma manis waktu melayani Tuhan. Cuma bagus kalau ketemu teman-teman. Tetapi, sudah dia kejam terhadap anak-anaknya. Di ayat selanjutnya berkata, sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkan menjadi panas di pasir. Dia nggak mau tahu. Hidup, syukur, mati, nggak mau tahu. Bertelur lagi. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, ayat 18, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak oleh binatang-binatang liar. Dia masa bodoh, dia tidak melindunginya, dia tidak merawatnya sampai menetas, lalu mengasuh, membesarkannya dengan kasih sayang. Tidak. Ayat berikutnya, ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jeripayanya sia-sia. Oh sudah dia keji banget. Dia jahat, dia kejam, dia kasar kepada anaknya seperti bukan anaknya sendiri. Saudara-saudara, perkataannya, saudara-saudara, menghukum dia, menghukum anak, memenjara anak. Karena itu tidak sedikit anak-anak tumbuh dengan perasaan minder yang tidak sembuh-sembuh. Percaya diri yang tidak ada pada anak. Saudara-saudara, sebab orang tua ini memperlakukan anak begitu kejam, seperti bukan anaknya. Goblok, bodoh, tolol, hempen, kira-kira begitu. Dan saya percaya tidak ada di jemaat GPD Jajak. Bisa berkata amin? Kalau ada, bertobat. Ya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, diperlakukan seperti bukan anaknya. Tidak sedikit orang-orang tua yang memiliki anak, 2 lebih barangkali. Ada anak papa, ada anak mama. Dan ini bahaya. Ini bom waktu yang akan meledak dan akan menyusahkan papa mama sendiri. Dan itu peristiwa pada Yakub dan kakaknya Esau. Sebab Yakub disayang mamanya, dia anak mama. Sementara Esau anak papa, anak Ishak. Dan nanti di kemudian hari papa mama dibuat pusing, dibuat dredeg ketakutan. Itulah sebabnya pagi ini kita mau belajar, jangan seperti burung unta. Saudara-saudara, dia kejam kepada anaknya sendiri. Ayat berikutnya berkata, karena Allah tidak memberikan hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Saya percaya jemaat GPD Jajak, papa, mama, semua kita punya hikmat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bukan berarti tidak boleh disiplin. Disiplin harus. Tetapi jangan sampai disiplin tanpa kasih. Anak-anak akan tumbuh jadi orang-orang yang hatinya terluka. Gambar diri mereka jadi tidak sehat. Saudara-saudara, dan sulit kalau dia
seorang Kristen untuk menerima Allah yang segala-galanya itu sebagai Bapa, sebab dia tidak bisa melihat figur Papa. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, tetapi kasih pun tidak boleh tanpa disiplin. Sebab kalau cuma kasih jadikan anak manja, anak egois, mau menang sendiri, tidak punya empati terhadap yang lain. Jadi yang benar adalah disiplin yang positif, disiplin tanpa kekerasan. Saudara-saudara, dan kalau burung unta ini begitu terhadap anaknya sendiri, karena tidak ada hikmat. Jangan ada ibu bapak yang tidak berhikmat. Lalu saya pikir dengan cerita ini, saya berpikir ada ibu berkata, karena jengkel sama anak. Anak itu biasa, saudara-saudara, kalau ya nakal anak-anak. Lalu bilang, cilik digede no. Ngerti ya waktu cilik tak apa no, tak kasihkan orang, kira-kira begitu. Saudara-saudara, anak juga nggak mau kalau boleh pilih punya mama seperti itu, kira-kira ya. Lalu mama bilang, 9 bulan 10 hari mama ngandung kamu ini. Aduh, susah sekali, berat. Kemana saja pergi, berat. Tidur, miring. Bagaimana saya nggak pernah merasakan melahirkan. Tapi barangkali ada yang begitu. Sebab saya pernah mendengar 9 bulan 10 hari, atau kalau dihitung minggu 38 minggu sampai 40 minggu, mama susah payah gendong kamu, sakit pinggang, macam-macam, masih kerja dan lain sebagainya. Lagi-lagi saya bilang, kalau anak boleh milih, dia nggak milih. Jadi anak yang suka ngomel begitu, itu ibu yang maaf, tidak berhikmat. Nah, ibu tidak berhikmat biasanya musuhnya sama anak yang tidak berhikmat. Anak yang tidak tahu berterima kasih sehingga bilang begini sekarang. Ma, berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Aku loh 9-10 hari melungker terus neng perutnya mama. Muka no tendang bengdang metu. Kadang kepalaku di bawah, kepalaku ke samping, sesek tahu di perut mama. Itu anak enggak berhikmat. Anak tidak tahu berterima kasih. Tapi saya berhadapan dengan ibu-ibu, dengan papa-papa, dan anak-anak yang bijaksana. Bisa berkata amin? Saya bertanya kepada papa-papa, mama-mama, cinta Tuhan Yesus? Amin. Cinta anak? Kok sebelah sini toh? Cinta anak? Anak-anak cinta Tuhan Yesus? Oh, belakang toh. Kayak luapan kecewa seperti itu. Cinta papa mama? Nah, kan gak suara tadi yang keras. Cinta papa mama? Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi anak-anak pun jadilah anak-anak yang baik. Jangan seperti anak-anak dari Yakub. Sampai-sampai papanya berkata di Kejadian 42 ayat 38, kalian anak-anak, selama papa hidup gak pernah nemu senang, mbok susah no terus. Dan sekarang kamu mau buat papa yang sudah ubanan ini turun ke dunia orang mati. Artinya mati karena susah oleh perbuatan anak-anak. Jangan. Biarlah orang tua yang tidak seperti burung unta. Anak-anak pun demikian. Mari saya mengajak kita membaca Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ini edisi kongsi facai. Jadi ada hal baik dari kisah tentang hari atau tahun baru
Imlek ini. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, semuanya merasa anak baca bareng-bareng. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak mesti taat sama papa mama. Bapak Ibu, kalau ingin panjang umur, kalau mau keadaan kalian baik-baik saja, mesti taat, mesti hormat. Jangan bantah, jangan ngelawan. Memang beda, papa sudah umur banyak daripada kita yang masih muda. Tapi bukan berarti kita berani sama papa mama. Firman Tuhan berkata, siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada masa kegelapan. Gak bisa apa-apa. Karena itu kalau ada anak-anak, ada yang berani sama papa mama, cepat minta ampun, cepat minta maaf. Jangan ngulangi lagi. Supaya apa? Supaya janji Tuhan ini terjadi. Supaya kalian hidup diberkati Tuhan. Disekolahkan, dikuliahkan tinggi-tinggi. Bukan berarti supaya berani sama papa mama yang sekolahnya tidak setinggi anak-anak. Bukan. Justru semakin tinggi pendidikan mestinya berbanding lurus dengan sopan, santun, ngerti, berbudi dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak jemaat GPDI jajak. Amin. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Memang anak harus hormat sama papa mama. Harus taat. Dan ayat ini juga berkata, bapak-bapak, juga ibu-ibu, jangan bangkitkan marah anak-anak. Tuhan gak cuma ngajar anak-anak hormat sama papa mama. Tapi papa mama jangan bikin marah anak-anak. Bisa berkata amin? Loh, kalau anak berani karena kita, kembali ke Efesus 6 ayat 4 ini. Jadi mari kita mau belajar. Jangan jadi seperti burung unta yang kejam, bengis sama anaknya sendiri seperti bukan anaknya. Hidup mereka terintimidasi seumur hidup loh ya. Bukan lewat perkataan apa yang mereka lihat dari kita. Hubungan suami istri dari papa mama anak-anak. Ini cekat di pikiran ke depannya. Tetapi orang tua pun, mari kita mau jadi orang tua yang seperti Tuhan mau. Anak-anak juga jangan bangkitkan marah papa mama. Jangan bikin mereka jengkel. Kalau belajar ya belajar. Kalau ada waktu sudah belajar perlu bantu orang tua, ya bantu. Toh orang tua bekerja untuk semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik anak, baik orang tua, mari kita mau seperti yang Tuhan mau. Jadi burung unta Tuhan tidak kasih hikmat, tidak kasih pengertian sehingga dia keras terhadap anaknya. Dia masa bodoh dengan anaknya. Dia nggak mau tahu dengan anak-anak.
Tidak seperti jemaat GPDI Jajak. Orang tuanya, luar biasa. Saya melihat senang sekali. Bapak Ibu sudah bekerja sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, sehingga anak-anak pun terpelihara diberkati karena orang tua takut sama Tuhan. Amin. Anak-anak juga demikian. Bapak Ibu Saudara, jadi kita bersyukur sebab kita bukan anak-anak burung unta. Kita anak-anak dari papa mama yang berjemaat khususnya di GPD Jajak. Papa mama yang cinta Tuhan, papa mama yang takut Tuhan. Katakan amin anak-anak. Tiru mereka. Lihatlah papa mama yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, takut sama Tuhan. Setia, tiru mereka, teladani mereka. Dan orang tua pun mau menjadi teladan bagi anak-anak tanpa perkataan. Jangan dorong anak-anak. Ayo pergi sekolah minggu, pergi sekolah minggu. Tapi orang tua tidak. Nanti anak-anak bilang, papa kok nggak pergi gereja? Malah malu. Contoh hidup ini. Bersyukur sebab kita bukan anak-anak burung unta. Kita adalah anak-anak Tuhan. Bersyukur. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 1 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya anak-anak Tuhan. Amin. Ini hubungan yang luar biasa, yang sepertinya hanya ada dalam kekristenan. Memanggil Allah sumber segala-galanya, Allah yang maha segala-galanya, sebagai Bapa dan kita anak. Bukan adopsi, bukan anak angkat, tapi ayat itu berkata anak yang dilahirkan, anak yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Tetapi seperti Yohanes 3 ayat yang pertama dan seterusnya, dilahirkan dari atas, dilahirkan dari Allah. Jadi karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya anak-anak Tuhan, DNA-nya juga sama dengan Tuhan. Bukan sama dengan burung unta. Katakan amin. Dan saya berkata, saudara-saudara, menjadi anak Tuhan ini spesial sekali. Menjadi anak Tuhan ini luar biasa. Dia mati di kayu salib. Saudara-saudara, darah dan air mengalir, tanda lahir gereja. Memang nanti secara lebih dalam lagi di hari Pentakosta gereja dilahirkan. Tetapi saudara-saudara, dia mau mati di kayu salib. Tubuhnya dihancur-hancurkan begitu rupa. Jiwanya dirobek-robek, dengan diludahi, dengan ditelanjangi, dengan dicaci maki. Bahkan rohnya pun tersakiti karena dosa memisahkan dia dengan Allah Bapa. Pagi ini kita akan makan minum tubuh darah Tuhan. Saudara-saudara, dan kita bersyukur karena dia mati di kayu salib, dia selamatkan kita. Tetapi juga dia menjadikan kita anak-anaknya. Ada begitu banyak keuntungan, berkat menjadi anak-anak Allah. Saya membaca, kita lanjut dalam slide berikutnya. Waktu Allah berbicara tentang ibu yang bisa saja kejam terhadap anak dari kandungannya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sion, gereja Tuhan berkata,
Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di pembuangan, orang-orang Israel berkata, Tuhan sudah lupa. Tuhan sudah tinggalkan mereka. Tapi apakah benar demikian? Saudara-saudara, Tuhan berkata, ibu bisa lupa anak yang dikandungnya. Dan tidak sedikit bayi lahir, masih untung ditinggal di rumah bersalin. Ada di antara mereka dibuang ke got, dibuang ke sungai, dibuang ke belukar sawah, dan lain sebagainya. Ibu yang melahirkan anak kandung dengan susah payah dan taruhannya mati atau hidup, bisa lupa, bisa tinggalkan anak kan, bisa kejam, bisa. Itulah sebabnya anak-anak bersyukur. Sekalipun orang tua masih mau ngomong. Dan kita suka memandangnya ini cerewet. Tapi tolonglah ngerti. Karena untuk kebaikan kita. Bahkan kita masih dipertahankan. Tidak seperti ibu-ibu yang lain itu yang jahat. Buang anaknya. Anak-anak taulah terima kasih sama orang tua. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Mereka berkata, Tuhan lupa. Tapi Tuhan berkata, lihat, aku melukiskan engkau. Terjemahan lain berkata, aku mencacah engkau. David Tuta pernah menjahit wajah orang di telapak tangan. 2 minggu sampai 4 minggu hilang sembuh. Tapi dia ukir kita waktu di kayu salib. Dia mau berkata, aku gak pernah lupakan engkau. Aku gak pernah tinggalkan. Aku kenal. Apalagi cuma jemaat GPD Jajak. Miliaran, triliun bintang di langit. Kalau Tuhan panggil menurut nama mereka, tidak satu pun bintang yang tidak hadir. Itu berarti Tuhan kenal persis Bapak Ibu Saudara dan kita semua ada dalam genggaman tangannya. Bisa berkata amin. Itulah Allah yang adalah Bapa kita. Saudara-saudara kita ada dalam genggamannya. Dan kalau kita ada dalam genggaman tangannya, saya mau bilang jangan takut. Di dalam tangannya ada semuanya. Pemazmur berkata waktu tangannya terbuka, puas, kenyanglah kita. Ini tangan Tuhan yang luar biasa, yang pegang kita. Dan tidak seorang pun bisa merebutnya. Kita aman dari segala bahaya apapun. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya ada dalam genggaman tangan Allah. Tangan Bapa, tangan Yesus. Tangan Allah sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya tidak heran. Mari kita membaca dalam Ulangan 7 ayat 18-19. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Yaitu cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Saudara-saudara, Israel ada di tangan Tuhan. Yang kuat sekali. Tangan yang menghukum Mesir dengan 10 hukuman. Tangan yang membelah laut Kolsom. Tangan yang menurunkan mana dari sorga. Tangan yang sama
dijanjikan pemiliknya sendiri akan serta Israel. Dia berkata, jangan takut, seperti dulu tanganku bekerja menolong Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ke depan tangan yang sama menolong. Saya percaya dia Allah masa lalu untuk jemaat GBDI Jajak. Tapi dia juga Allah masa kini. Bahkan Allah yang akan datang. Masa akan datang untuk kita semua. Amin. Kenapa bisa begitu? Sebab Keluaran 4 ayat 22 berkata, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Israel bukan anak burung unta. Israel anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di tangan Allah yang kuat, yang menjaga, yang melindungi, yang memelihara, yang memberkati, yang menolong, yang menyembuhkan. Amin. Saudara-saudara, dia bukan seperti burung unta. Dia mengasihi kita, memandang kita seperti anak, tetapi seperti domba juga, domba gembalaannya. Ke air yang tenang, berbaring di padang rumput hijau, dia serta kita. Saudara-saudara, dan itu pasti terjadi. Pemeliharaan, pembelaan, perlindungan Tuhan nyata. Burung saja melindungi isi sarangnya, melindungi anaknya. Kata Yesaya 31 ayat 5. Burung-burung berkepak-kepak menjaga, melindungi isi sarangnya. Itu burung ciptaan Tuhan. Ayub mencatat bahwa di puncak bukit dan gunung yang sulit didatangi, burung Raja Wali buat sangkar untuk anak di sana. Burung Raja Wali ciptaan Tuhan saja ngerti bagaimana supaya anaknya terlindungi. Anaknya terjaga, anaknya terpelihara, anaknya aman dari segala kesukaran. Apalagi Tuhan kita. Untuk mendapatkan kita, dia mati di kayu salib. Dan kitab Nahum 2 ayat 12 dicatat juga, singa memenuhi liang tempat persembunyiannya dengan banyak makanan. Untuk siapa? Untuk anaknya. Apalagi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari bersyukur kita bukan anak-anak burung unta. Kita anak-anak Tuhan, pasti ada dalam pemeliharaannya. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara dalam persoalan ketakutan apa saja? Dia Bapa kita yang baik. Adakah yang undur dari Tuhan, sekalipun secara fisik ada di rumah Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu sudah kembali kepada Tuhan, setia sama Dia. Jadi saya bertanya, siapa yang merasa dikasih Tuhan, tangannya nyata buat kita, jaga, lindungi, berkati, pelihara? Siapa yang merasa dikasih Tuhan Yesus, bisa berkata amin? Kalau benar Bapak, Ibu, Saudara merasa dikasih Tuhan, slide terakhir berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Itu Efesus 5 ayat 1. Jadi menuruti Tuhan adalah tanda yang melekat kuat pada setiap anak-anak Tuhan yang merasa dikasih Tuhan. Mari cinta Tuhan, sebab Dia mengasihi, Dia pelihara. Saya tidak tahu persoalan apakah ada pada Bapak, Ibu, Saudara. Tapi saya percaya Dia Bapa yang baik.
Dia mau selamatkan kita, itu jauh lebih penting dari semua. Tetapi puji Tuhan, Dia sembuhkan kita waktu sakit. Dia menolong kita. Dia menyediakan semua yang kita perlu. Sebelum perjamuan suci dijalankan, mari kita mau datang sama Tuhan. Ada nyanyian berkata, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Kita bukan anak burung unta, kita anak Tuhan. Dia bertanggung jawab. Bahkan anaknya sendiri diberikan untuk keselamatan kita di kayu salib. Apalagi yang lain, datang dengan percaya. Ya Bapa ada bersama. Mari sama-sama kita berdiri. Semua disayang sama Tuhan. Semua dicinta Yesus. Dia pikirkan kita ke depan. Dia jaga, dia lindung. Dia bersama kita. Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik seperti Bapa sayang anaknya. Bapa sayang anaknya, demikian katakan Bapa sayang Tuhanmu. Katakan Bapa, aku perlu penghiburan, aku perlu kuat-Mu, aku perlu pertolongan. Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancangan. Katakan seperti Bapa. Ibu Gembala akan berdoa. Mari siapkan perjamuan sucinya. Sayang anaknya, demikianlah kau mengasihi. Kau jadikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
boleh kembali beribadah. Kami kembali boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Ya. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa buat sebagai orang tua, ibu, bapak, dan anak, kiranya Kau berikan hikmat bijaksana. Amin. Apa yang Tuhan sudah percayakan Tuhan, supaya boleh memimpin dalam keluarganya dengan pimpinan Roh Kudus dan Amin. menyayangi, mencintai ya Tuhan. Sehingga keluarga demi keluarga mengalami damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan Ya. dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan menikmati tubuh darah Tuhan. Kami boleh mengingat kasih-Mu yang besar. Amin. Korban-Mu di kayu salib Tuhan, Amin. untuk menjadi keselamatan jiwa kami, untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan jiwa kami. Tuhan, beri iman kepada kami semua. Amin, Tuhan. Sebentar kami akan nikmati tubuh darah Tuhan. Dengan tubuh darah Tuhan akan menerima berkat. Yang lemah dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Terlebih yang dalam Amin. keadaan sakit disembuhkan Tuhan. Kami makin bersekutu dengan Engkau lewat tubuh darah Tuhan. Kami menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih, firman-Mu. Tuhan. Terima kasih buat tubuh darah Tuhan sebentar yang kami akan nikmati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan, roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Di kayu salib, Dia serahkan nyawanya. Setelah dihancur-hancurkan untuk kita. Ingatlah kasih yang heran, yang mengampuni dosa dan selamatkan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuhnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban Yesus, jalan keselamatan kami. Karena-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Kami percaya makan minum tubuh darah-Mu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Engkau beserta kami sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Pagi ini kita akan mengadakan penyerahan anak-anak. Memang dibatasi untuk tiap perjamuan suci sampai bulan April, masing-masing 2 anak saja. Dan saya mengundang Bapak Mulyawan Budi Harjo dan Ibu Foni Marsiono membawa anak Elroy Louis Budi Harjo.
Juga Bapak Fian Popo Darmanto, Ibu Yayu Cahyati, bersama anak mereka Michael Cahya Darmanto. Menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, Alkitabiah. Tanda merasa perlu Tuhan. Silakan duduk. Supaya Tuhan menolong mereka. Anak-anak dibawa di jalan Tuhan. Mereka dipelihara Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atasnya. Tuhan memberkati sekarang dan seterusnya dengan berkat penyertaan yang sempurna. Puji Tuhan. Saya mau Ibu Gembala dan istri saya bisa mendampingi berdoa di depan. Mari kita menyanyi lagu Ku serahkan setelah saya membaca dari Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kita akan berdoa bersama supaya anak-anak yang diserahkan tetap di dalam Yesus sampai selamanya. Disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kuserahkan. Mari semua berdiri. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, Bapak Mulyawan Budi Harjo dan Ibu Foni Marsiono membawa anak mereka Elroy Louis Budi Harjo kepada Tuhan. Mereka menyerahkannya kepada, biar dia tetap ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Anak yang berkenan kepada Tuhan, anak yang disertai Tuhan, anak yang diberkati Tuhan. Hikmat, akal budi dan semua yang baik turunlah. Jadi anak berkat, anak kesukaan Tuhan yang memuliakan. Sehat, kuat Tuhan bagi anak. Kami menyerahkan Elroy Louis Budi Harjo di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan orang tua mereka, orang tua dari Elroy Louis Budi. Tuhan berkati Iwan sebagai kepala keluarga, imam keluarga, sama Foni Marsiono membawa anak mereka dalam jalan Tuhan. Diberkatilah rumah tangganya, pekerjaan mereka, rohani mereka, yang menyerahkan mereka dalam kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus, haleluya.
Kuserahkan, kuserahkan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, Bapak Fian Popo Darmanto dan Ibu Yayu Cahyati membawa anak Michael Cahya Darmanto untuk diserahkan kepadamu Tuhan. Kiranya berkat kemurahan anak ini tetap di dalam jalan-Mu, di dalam Yesus sekarang dan selamanya. Berkati anak ini Tuhan dengan hikmat akal budi. Menjadi anak yang berkenan kepadamu, anak yang disertai, diberkati Tuhan. Anak yang jadi berkat, anak kesukaan Tuhan memuliakan. Sehat, kuat, turun atas anak ini. Dan kami menyerahkannya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun berdoa menyerahkan orang tua Michael, Saudara Fian dan Saudara Yayu. Kiranya Engkau memimpin mereka, menolong mereka, memberi hikmat, membawa anak-anak di jalan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rohani mereka. Dan kami menyerahkan mereka dalam firman kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan
kami. Engkau juga yang telah dan terus menolong, menyertai, memberkati dan melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sertalah kami semua pulang ke rumah masing-masing. Dan kami percaya dalam perlindungan dan genggaman tangan-Mu kami aman. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.